Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits Kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal mustami'inal kiram, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid, yakni babun Maja'a fis sihri, tentang bab hukum sihir dan perdukunan. Ayuhal muslimun, ta'rif daripada sihir. Sihir secara bahasa atau secara lughah adalah ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi dan tidak diketahui penyebabnya. Ini secara lughah bahasa. Dalam hal ini ada hadis. Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Itu hadisnya. Riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Disebut sahar karena terjadi pada waktu gelap akhir malam, yakni waktu sahur. Ini disebut dengan sahar. Abu Muhammad Al-Maqdisi berkata di dalam kitab Al-Kafi, sihir adalah jimat-jimat, jampi-jampi, dan buhul-buhul yang dapat berpengaruh pada hati dan badan. Maka sihir itu dapat menyakiti, membunuh, dan memisahkan antara seorang suami dan istrinya atau dengan istrinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dalam surat Al-Falaq, dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Maksudnya wanita-wanita tukang sihir yang mengikat sihir-sihirnya dan meniup pada buhul-buhulnya. Ayuhal muslimun, seandainya sihir itu tidak memiliki hakikat, tentu Allah tidak menyuruh kita supaya kita memohon perlindungan kepadanya dari pengaruh sihir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suhira hatta annahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'alu wa annahu qala lahumā dhata yaum atani malakan fajalasa ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijli faqala ma waja'ur rajul qala matbubun qala wa man tabbah qala labidu banul a'sam fi mushtin wa misyatatin wa fi juffi tal'atin dakarin fi bi'rin darwanin. Rawahul Bukhari. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir, sehingga sihir itu membuatnya seakan-akan melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah pada suatu hari, aku kedatangan dua malaikat, salah satunya duduk di dekat kepalaku dan satunya lagi duduk di dekat kakiku. Lalu malaikat itu berkata, sakit apa orang ini? Malaikat yang lain berkata, tersihir. Malaikat itu berkata, siapa yang menyihirnya? Malaikat yang lain berkata, Labid bin Al-A'sam dengan rambut dan sisir dibungkus dengan pelepah kurma lalu dimasukkan ke sumur Zarwan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala
walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Demi Allah, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitabullah dengan sihir, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Al-Baqarah 102. Ibnu Abbas berkata, tiada baginya bagian. Imam Qatadah berkata, ahlu kitab sungguh telah mengetahui tentang apa yang telah disampaikan kepada mereka bahwa tukang sihir tidak mendapatkan bagian di akhirat. Imam Hasan berkata, ia adalah orang yang tidak mempunyai agama. Maka ayat tersebut menunjukkan haramnya sihir. Begitu pula sihir itu diharamkan dalam semua agama para rasul alaihi wassalam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Itu dalam surat Toha, ikhwatul iman. Para sahabat pengikut Imam Ahmad telah menyatakan bahwa mempelajari sihir dan mengajarkannya hukumnya kafir. Ini para sahabat Imam Ahmad menyatakan seperti itu. Abdul Razak meriwayatkan dari Sofwan bin Salim, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama syai'an minas sihri qalilan kana au katsiran kana akhiru ahdihi minallah. Barang siapa mempelajari sesuatu dari sihir, baik sedikit maupun banyak, maka akhir urusannya adalah dari Allah. Hadis ini adalah hadis yang mursal. Para ulama berbeda pendapat apakah tukang sihir hukumnya kafir atau tidak. Sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa tukang sihir itu adalah kafir. Ini adalah perkataan Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Para ulama madhab Imam Ahmad berpendapat kecuali kalau sihirnya dengan obat-obatan, asap dan menyiramkan sesuatu yang tidak membahayakan, maka para pelakunya tidak dihukumi kafir. Imam Asy-Syafi'i berkata, jika ada orang belajar sihir, kami akan berkata kepadanya, coba sebutkan kriteria sihirmu kepada kami. Jika ia menyebutkan sesuatu yang mengharuskan kafir, seperti apa yang diyakini penduduk Babil, yaitu mendekatkan diri kepada 7 bintang, dan bintang-bintang itu dapat melakukan apa yang dimintakan kepadanya, maka orang itu kafir. Dan jika menyebutkan sesuatu yang tidak mengharuskan kafir tetapi meyakini bahwa hal tersebut sebagai hal yang diperbolehkan, maka orang itu telah kafir. Allah benar-benar menyebutkan kafir dengan dalam firman-Nya, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Firman-Nya pula, padahal Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yakni yang mengerjakan sihir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang firman Allah, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir, yakni karena keduanya Harut wa Marut mengenal kebaikan, kejahatan, kekafiran, dan keimanan, maka keduanya mengetahui bahwa sihir adalah bagian dari kekafiran. Yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka percaya kepada jib dan taghut. Disebutkan di dalamnya bahwa sihir termasuk bagian dari jib, sebagaimana dikatakan oleh musannaf, yakni penulis rahimahullahu taala. Qala Umar, al-jibtu as-sihr wat taghut asy-syaitan. Umar radhiyallahu anhu berkata, jib adalah sihir dan taghut adalah syaitan. Athar ini riwayat oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan lainnya. Wa qala Jabir, at-tawagit kuhan kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli wahid. Jabir berkata bahwa tagut-tagut adalah dukun-dukun yang syaitan-syaitan turun kepada mereka, dan di setiap kabilah ada satu. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan nada yang sama dan panjang dari Wahab bin Munabbih. Ia berkata, aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang tagut-tagut yang mereka meminta keputusannya kepadanya. Maka ia berkata, sesungguhnya di Juhainah atau di Juhainah ada satu, di Aslam ada satu, di Hilal ada satu, dan di setiap kabilah ada satu. Mereka adalah para dukun yang syaitan-syaitan turun kepada mereka. Qala Jabir,
Yakni Jabir berkata, yang dimaksud di sini adalah anak Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari. Ya. At-tawagitu kuhanun, tagut-tagut adalah dukun-dukun. Maksudnya bahwa dukun-dukun termasuk tagut. Kana yang zilu alaihim syaitan, syaitan turun kepada mereka, yakni adalah jenisnya bukan syaitan yang berupa iblis secara khusus. Syaitan-syaitan itu turun berbicara dan mengabari kepada para dukun tentang apa yang mereka dengar ketika naik ke langit. Apabila para dukun berkata, mereka akan berbohong sebanyak 100 kali dan hanya satu yang benar. Fi kulli hayyin wahid. Di setiap kabilah ada satu, yakni kata al-hayyu adalah mufrad dari kata al-ahya, itu bentuk jamaknya. Artinya adalah kabilah-kabilah. Maksudnya di sini di setiap kabilah ada dukun yang mereka jadikan sebagai hakim dan tempat bertanya dalam persoalan yang gaib. Begitu pula tentang segala sesuatu yang terjadi pada zaman sebelum diutusnya Nabi SAW, namun Allah menghilangkannya dengan datangnya Islam, menjaga langit dengan banyaknya meteor, yakni percikan api dari bintang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna ya Rasul? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahf wa qadfu al muhsanat al ghafilat al mu'minat. Jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, membelot atau disersi dalam peperangan dan melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita yang terjaga dari perbuatan dosa, sedangkan ia tidak tahu menahu tentangnya, dan beriman atau dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, pendengar Radio Muluk Qura FM dimanapun Anda berada. Ijtanibu, jauhilah, maksudnya hindarilah. Inilah lebih mengena daripada perkataan tinggalkanlah. Karena melarang untuk mendekati adalah lebih pas kalimatnya. Al-mubiqat yang membawa kepada kehancuran, yakni membinasakan. Ya. Disebut membinasakan karena membinasakan pelakunya di dunia dengan hukuman dan di akhirat dengan siksaan. Asyirku billah, yakni yang pertama syirik kepada Allah, membuat sekutu bagi Allah. Kemudian yang kedua as-sihr, yakni sihir. Ya. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq illa akhir hadis. yakni waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Di dalam hadis yang lain ikhwatul iman, wa an Jundab bin marfu'an haddus sahir darbuhu bisayf, yakni hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Ini hadis riwayat Jundab secara marfu', riwayat Imam At-Tirmidzi, dan mengatakan hadis ini adalah mauquf bukan marfu'. Wa an Jundab bin, yakni dari Jundab, ya, yaitu adalah Jundab bin Abdullah al-Bajali. Wa fi sahihil Bukhari an Bajalah bin Abdah qala kataba Umar ibnul Khattab aniktulu kulla sahir wa sahiratin qala faqatalna thalatha sawahir. Dalam kitab Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah, ia berkata Umar bin Khattab telah menetapkan perintah, yaitu bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Bajalah berkata, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Dalam hadis sebelumnya, haddus sahir darbuhu bisayf, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Ya, diriwayatkan dengan menggunakan huruf ha dan to. Ya, huruf ha dan to, dan keduanya benar. Dengan hadis inilah Malik dan Ahmad serta Abu Hanifah berpendapat tukang sihir harus dibunuh. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Utsman ibnu Umar, Hafsah, Jundub bin Abdullah, Jundab bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, dan Umar bin Abdul Aziz. Dan Imam Syafi'i tidak mengatakan keharusan dibunuh kalau hanya sekedar sihir,
kecuali kalau tukang sihir itu dalam melakukan sihirnya sampai kepada taraf kafir. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ibnu Munzir dan merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat pertama lebih baik karena adanya hadis dari riwayat Umar dan orang-orang pun melaksanakannya pada zaman pemerintahannya tanpa ada yang mengingkari. Hadis berikutnya yakni kata Umar bin Khattab, "Aniktulu kulla sahir wa sahirah." Secara lahiriah bahwasanya tukang sihir itu dibunuh tanpa diminta bertaubat. Seperti itulah berdasarkan perkataan yang masyhur dari Imam Ahmad, dan seperti itu pula Imam Malik berkata, karena ilmu tukang sihir tidak akan hilang dengan bertaubat. Imam Ahmad berpendapat bahwa tukang sihir itu diminta bertaubat. Jika ia bertaubat maka taubatnya diterima. Seperti ini pula Imam Syafi'i berkata karena dosanya tidak melebihi kemusyrikan. Sedangkan orang yang musyrik diminta supaya taubat dan taubatnya diterima. Untuk itu keimanan tukang-tukang sihir Fir'aun taubatnya adalah sah. Ayuhal muslimun. Wassaha an Hafsata radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin saharatha faqutilat wa kada sahha an Jundabin. Telah benar riwayat dari Hafsah bahwa ia memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati, maka dilaksanakanlah hukuman tersebut. Begitu pula telah benar riwayat dari Jundab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Hafsah adalah Ummul Mukminin binti Umar bin Khattab dan Nabi SAW menikahinya setelah Hunais bin Hudafah. Wa kada sahha an Jundubin. Begitu pula telah benar riwayat dari Jundub. Lah, Syekh Musannaf memberi isyarat bahwa dengan menggunakan riwayat ini atas pembunuhan yang dilakukan Jundub terhadap tukang sihir, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya. Dari Abu Usman An-Nahdi, ia berkata, di tempat Al-Walid ada seorang laki-laki yang sedang bermain, beratraksi, lalu orang itu menyembelih seseorang dan memotong kepalanya. Maka kami heran. Lalu ia mengembalikan kepalanya, kemudian Jundub Al-Azdi datang dan membunuh orang yang beratraksi itu. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Dalail secara panjang lebar. Dalam kitab itu disebutkan Al-Walid memerintahkan agar ia dipenjara. Imam Baihaqi menyebutkan kisah ini dengan lengkap. Banyak yang meriwayatkan hadis ini melalui beberapa periwayatan. Qala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad berkata dari 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Ahmad adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Adalah beliau imam yang besar, yakni pembela sunnah dan penggembur bid'ah, yang sangat sabar, yang sabar dalam membela agama Allah dan untuk Allah atas apa yang menimpanya dalam rangka menolong agama Allah. Beliau pun seorang alim dan seorang hafid. An thalathatin, dari 3 orang, maksudnya bahwa telah benar riwayat pembunuhan terhadap tukang sihir ini berasal dari 3 orang, atau pembunuhan terhadap tukang sihir dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar, Hafsah dan Jundub. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.